Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al kulla 'amalina shalihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi ahada. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-28 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, 2 atau 1 hari lagi. Adapun yang ingin kita sampaikan malam ini, pembahasan kita menjelang masuk waktu Isya, apa amal yang akan kita lakukan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Zulhijjah. Ada 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkannya dalam surah At-Taubah, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita bulan ke-11. Bulan Zulqa'dah tanggal 28. Dahulu orang-orang tua kita menghafal bulan kok. Cuman gini kita tak hafal lagi doang. Bulan apa gini? Bulan Juli. Kalau ditanya bulan apa gini? Jarang orang jawab Zulqa'dah. Dan tua-tua awak dulu nyebut bulan Zulkaidah. Jadi ini mesti dihafal Bapak Ibu. Kenapa mesti dihafal? Karena dalam setiap bulan itu kita mesti ada puasa 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Nabi pesan kepada salah seorang sahabat beliau, itulah yang dikenal Abu Zar Al-Ghifari. Ayah Abu Zar, kalau ingin puasa engkau dalam sebulan itu puasalah 3 hari. Namanya puasa Ayyamul Bait. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Dan bulan Hijriah ini bahagian dari agama kita. Maka bahagian dari agama itu termasuklah berpahala kalau kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Begitu masuk bulan Zulhijjah tanggal 1, apa kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, "Ma min ayyamin al-'amilu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidak ada hari yang lebih disenangi oleh Allah untuk beramal pada hari itu melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama itu ada 365 hari dalam setahun. Dikumpulkan 365 hari. Ada 10 hari utama. Kalau beramal pada 10 hari pertama itu kata Nabi lebih utama daripada pergi jihad fisabilillah. Maka amal paling tinggi itu jihad fisabilillah. Orang yang mati syahid, dia tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak dia langsung ditanam. Kenapa? Karena darahnya menjadi saksi di hadapan Allah. Ruhnya sudah masuk dalam pembolok burung warna hijau. Burung itu sudah terbang di dahan dan ranting-ranting surga. Maka orang yang mati syahid barulah dapat mengalahkan beramal pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Tapi kalau dia pergi selamat lagi pulang ke rumah, itu lebih banyak lagi amal yang diberi Allah Ta'ala ganjaran pahalanya bagi orang yang mengisinya dengan amal-amal saleh. Paling tinggi amal yang disuruh oleh Nabi, langsung beliau contohkan, Nabi puasa 9 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Faqad fa innahu lahmun qaddamuhu li ahlihi
itu hanyalah seperti daging biasa yang biasa dia berikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki syai', tidak termasuk dia hewan kurban. Maka kurban itu disembelih setelah selesai penyelenggaraan salat Idul Adha dan khutbah hari raya Idul Adha. Nabi pulang ke rumah. Lalu Nabi kata Anas ibnu Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashaini amlahaini aqranaini dhababahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nabi itu berkurban dengan 2 ekor biri-biri, kata Anas, warnanya putih, bertanduk, ablahaini, gopo, elo, ancak. Nabi sembelih dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara, lalu Nabi menyebut bismillahi Allahu akbar. Haza min Muhammad, iko kurban Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad. Allahumma minka walaka, ya Allah ini dari engkau. Setahun dia rezeki piti banyak, badan sehat, kojo lancar. Minka, dari engkau segala Tuhan. Walaka, balik lagi ke engkau. Hazza min Muhammad, iko dari keluarga Muhammad, dan wa ali Muhammad, Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi sembelih. Nabi letakkan kakinya di pangkal leher, lalu Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Yang kedua disembelih lagi oleh Nabi. Nabi bertakbir lagi, bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka walaka, hadza min Muhammad wali ummati Muhammad. Iko kurban Muhammad dan kurban umat Muhammad yang tak berkurban. Ghufiram laki ma qad salab, diampun dek Tuhan dosa kau masa laluna. Lalu Fatimah tanya ke Nabi, alin hal akana lana khasah alil mu'minina ammah, apakah iko berlaku untuk kita ahlul bait saja Rasulullah? Kalau awak berkurban menetes darah, diampun dosa awak dari Tuhan yang lalu-lalu, apakah itu berlaku untuk kita saja keluarga Nabi ahlul bait? Apa kata Nabi? Lana walil muslimina ammah, untuk awak dan untuk kaum muslimin yang berkurban. Jadi siapapun yang berkurban, begitu darah menetes ke bumi, ulun sampai ke tanah, Allah lah menyediakan tempat di sisinya, ulun lah sampai ke tanah, Allah lah mengampunkan dosa awak masa lalu. Subhanallah. Ikalah masuk kita menengokkan bahawa kita kondak cinta waktu ke harta dolo biasa yang kepada Allah Ta'ala, amo korbankan. Kan orang kadang bapak ibu banyak nan lebih sayang ke harta daripada ke dirinya. Masa iya Pak Ustaz? Tengoklah sendiri-sendiri. Payah awak ke rumah kawan awak nan sakit. Karena sunnah Nabi, idza marida fa'udhu, kalaunya sakit tengok. Tapi kini tak boleh ditengok orang sakit. Tak balik kaji kini. Isoman, isolasi mandiri. Berapa lama? 4 boleh hari. Sudah 4 boleh hari, baru boleh ditengok. Asalnya tiba orang melak, takut. Sampai bila kau wallahu a'lam bis-shawab. Kau PPKM nama. Pekan baru tak masuk aja. Untunglah aku hantar singi tak masuk. Maka Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumbar, karena Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang itu masuk ke dalam PPKM. Kalau masuk PPKM itu pembatasan kegiatan masyarakat, masjid tak pasal ditutui. Tapi Ketua MUI Sumbar nyuk baga, kami takkan tutup masjid kami, karena mall tetap buka, pasar tetap buka. Baru masjid kan kami tutup. Kalau mall lah ditutup, kalau pasar lah ditutup, barulah kini kami akan tutup pula. Sedang tak ditutup aja masjid, yang tak ke masjid dah. Apalagi masjid ditutup. Nampal yang membuat awak heran. Apa dek tiapkan gaya tiba? Asal Idul Fitri tiba. PPKM kita tengok. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Salelo dek pandai nak mencari. Setopek hari-hari nak.
ribut Jakarta, bersilang pintang, silimaunya orang tua wak tu lah. Nani kau nak kakin, nani kau nak kanyak tak dapat, heboh. Alhamdulillah awak lain bisa apa ibu. Hanya sekedar tak ada pengajian. Ada beberapa masjid tidak membuat pengajian. Ikola kojo nan tak antu jom pangkal kojo gini kala. Tak antu jom pangkal. Tak apa-apa namun. Untuk skala kuansing saja Bapak Ibu. Penanggalannya berapa? 35 miliar kabarnya. Ambo tanyalah salah seorang kepala desa. Sebab kalau ada warganan konai, beko datang Babim Kantipmas, kepala desa, setelah itu Kapus, kepala puskesmas, setelah itu datang ke rumah pasien. Tengok tang jauhnya dari pintu. Apa? Lai ada kurang? Lai. Tanya Pak. Lari ke apa gini? Air kau boleh? Laman mah. Ditanya dari kepala desa ke Kapus. Tak dia giubek Pak, ndaknya botas seorang soalnya. Nonton tu dia awak sakit kau tentu ada obat. Suruh istirahat, banyak minum vitamin, jangan stres. Bang, polo takkan stres berkurang dalam kamar tahu. Dia tu nanti pasung tu orang gilo, ya nak? Bahasa kota bawah doang dipasung Pak. Lain kan? Kini memang tak dipasung kaki lah dia. Tapi sama dipasungnya. Itulah kini. Jadi jangan ditunggu jule ibadah go. Lawan male, lawan kikir, lawan pelit. Solokan biti awak kuah. Jadi sudah kaji kau suruh mendaftarlah pagi-pagi ke panitia le. Takkan lama, takkan indah aja nunggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iku amal paling godang tanggal 10. Lah, kita masuk hukum sudah. Jenis hewan sudah 3. Unta, jawi, kambing dan sejenisnya. Apa yang paling godang pahalanya unta? Kalau ada orangnya diboli unta dia. Apa pun mancing unta kan ada kan mancing. Itu paling godang. Dari mana dalilnya? Tengok hadis riwayat Imam Bukhari. Man taghassala yaumal jumu'ati yaslal janabati summa raha fi sa'atil ula. Kana lahu kadzabhi budanatin. Siapa nan mandi hari Jumat, maaf seperti mandi besar janabat, mandi junubnya seperti mandi junub borosi hari Jumat, dipakainya pakaian dan elok, dipakainya wawangian sumara habis saatil ula, bangkitnya ke masjid waktu pertama. Kalau kini zuhur masuk jam 2:21, jam 11:30 lapainya ke masjid Hidayah, duduknya di saf pertama. Kana lahu kadzabhi budanatin, samanya seperti berkurban seekor unta. Itu derajat paling tinggi. Maka kalau dah ada piti awak 25 juta untuk berkurban do, datanglah besok pagi jam 11:30. Omak-omak ambo ditolong laki awak. Jam 11:20 agen anduk agen ken sawang. Konang kau kaji wak malam bang, ada piti bang 25 juta, ndak aku mandi copet, pakai ke sawang, pai ke masjid. Man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang bangkit pada waktu kedua, jam 2:10, jam 2:14, kana lahu kazabahi al-baqar, sama seperti berkorban seekor jawi, ompek boleh juta. Jadi kalau jam 2:14 tiba ompek boleh juta. Wa man raha fi sa'ati salisah, siapa yang merangkit pada waktu yang ketiga, jam 2:05, kana lahu kadzabhi ghanam, dia seperti lagi bersedekah menyembelih seekor kambing. Maka paling tinggi unta, sapi, kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang merangkit dari rumahnya pada waktu dan kompek, gelombang kompeknya baru tiba, jam 2:05, kadzabhi dajajah, sama sedekah seekor ayam leh, 50,000 leh, 50,000. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkit pada waktu nan kelima, jam 2:25 minit leh, kana lahu bayda, dapat telur ayam leh.
Ini jangan terlalu ayam, terlalu puyuan apa dah. Fa idza sa'adal khatib al-mimbar, kalau khatib lah naik mimbar payulappu, malaikat nan togak di pintu-pintu, bapa buah masajid pintu. Sebanyak itulah malaikat mencatat. Sebulan jam sekian, sebulan jam sekian, sebulan jam sekian, itu akan tengok besok pada hari kiamat. Begitu khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, malaikat pun menutup catatan. Begitu catatan ditutup, kita pun tiba. Apa status awak ada Pak Ustaz? Catatan tu tuai awak tiba. Itulah yang tutu awak timun bungkuk tu. Kampung masuk pi tak datang. Hanya sekadar mengugurkan kewajiban. Lepas Jumat, lai. Apa isi ketubah? Ittaqullah. Minggu potong ittaqullah je bang. Apa itu tahu ini? Ya itu yang terkonang ni lebih pada tu tidur. Duduk di belakang sudahlah sekali sepokan, makanya oma-oma, perempuan, anak-anak inyo tidak wajib Jumat dan mesti mendapat wasiat takwa dari lakinya. Anak perempuan dapat dari ayahnya. Maka dulu almarhum bapa ambo kalau pulang hari Jumat menyolang makan tu nya cerita. Ikuti si khutbah khatib tadi. Kadangnya dia komen loh. Ya entah khatib lah mak kok 1 2 3. Itu beda ayat itu dengan ayat gini. Kalau ayat itu pindah tidur aja nya dari rumah ke masjid. Apa isi khutbah tadi ya? Nampak tangnya yang nampak tang. Awak pun tak lo bisa menyalahkan jemaah 100%. Karena khatib-khatib kita kini kebanyakan malas membaca, tidak ada aktual ilmunya. Isi itu ke itu aja. Kadang hanya menengok teks, sudah menengok teks tak betul topik bacaan. Adapun petugas Jumat kita, khatib kita ustaz itu, imam kita ustaz itu, muazzin kita ustaz itu. Karena waktu sudah masuk kepada khatib, petugas Jumat dipersilakan naik mimbar dan muazzin dipersilakan mengandangkan azan. Nanya ada khatib tadi deh. Oi, koi nan potang tu koinya. Tidurlah lain. Tidurnya lain. Ya memang nan potang je lihatnya pulang. Maka kita yang jadi khatib, ambo pribadi Bapak Ibu, kalau jadi khatib, kalau mau berceramah, tak sanggup saya menyampaikan kajian kalau saya tak baca. Malam pukul 3.30, pukul 4 saya bangun, saya baca. Apa besok kajian yang mesti disampaikan? Di kajian-kajian di masjid-masjid saya tanyakan, apa pengajiannya itu? Karena saya sudah dapat membaca referensi. Umat sekarang ini mesti dicerdaskan. Ini hadis riwayat siapa? Ini sahabat yang mendengar dari Nabi siapa? Ini kasusnya tahun berapa? Ini kejadiannya di mana? Tak bisa cetuk-cetuk macam nenek segasi zaman waktu itu nak isah kini. Dah, hewannya cuma 3. Onta, sapi dan sejenis, kambing dan sejenis. Payahnya babu kadang kaimbo, dapat kujang, dapat uso dia gin ke penitia, uso kalau dia tak bisa. Karena min bahimatil an'am, dia mesti binatang ternak. Tak boleh, dia binatang liar. Setelah itu masuklah syaratnya. Onta kalau dia umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi tahun ke-2 penuh masuk tahun ke-3. Kalau kambing penuh 2 tahun, beda dengan biri-biri, beda dengan domba. Kalau domba boleh setahun penuh, setahun penuh boleh. Tapi kalau sulit kalian, kata Nabi, fa in ta'assara alaikum, sulit payah mencari hewan nan gonok 5 tahun untuk masuk tahun ke-6, gonok 2 tahun masuk tahun ke-3, jawi, kambing, sapi, fasbahu jaza'atan min ad-dha'ni, carilah umurnya nan gonok. Bapa gonok untuk gonok 5 tahun. Sapi genap umur 2 tahun. Kambing pun macam tu. Kini kita tak bisa menentukan gonok tak gonok kalau awak membeli ke pedagang. Pedagang membeli ke petani. Petani ikut nak tentu dia awak panitia tu. Tapi kalau kau baunya lain di siko di Kota Baru, kau bau siapa kau? Kau bau sianu? Olah mah, lah siku dia lah 2 tahun namun. Apakah ini syarat mutlak?
Berbeda pendapat ulama. Ada yang menyebut fala tazbahu itu maknanya bukan tidak sah, tapi dia tidak afdal. Maka seabdal-abdalnya 2 tahun. Kalau kami sembelih kurang daripada 2 tahun, kurang afdal. Maka maaf-maaf bagi yang ini profesinya mencari ternak, pedagang jawi, pedagang kambing, jujur-jujur, balui-lui, jangan menutup. Karena untung seketik dosa godang. Begitu sampai di Al-Hidayah, awak tengok kau kocik, tanduk pendek. Lai 2 tahun kau bangnya. Lai. Kadang nan panensi dia, langsung monginya kau. Lai 2 tahun kan. Mana kan tentu kami nak ada akte kami kau adanya. Mana lah ada jawi akte, mana ada akte. Kecuali ada jawi Australia. Orang-orang petani yang sudah modern, makanya ditindiknya telinganya, ada rekodnya, ada rekamnya. Bulan sekian, hari situ, ada. Begitu awak tengok, oh lah 2 tahun. Maka kita panitia, seelok-eloknya, kok lai dapat bersua dengan tonaknya, elok, mantap. Tapi, payah kini. Nama korban banyak, sedangkan awak banyak pakai kobau kau dijual penjantannya tiap tahun, maka nak mencari umur gonok 2 tahun payah. Sedapat-dapat mungkin jangan sampai kurang dari 2 tahun. Kau masalah umur. Yang kedua masalah fisiknya. As-salamatu minal uyub, mesti selamat daripada cacat. Arba'un, hadis Bara' bin Azib, arba'un la tajzi fil adhahi. Ompek jenis, kalau ada salah satu lain ompek tak boleh dipakai untuk berkurban. Pertama, al-awra'u bayyin awruha, buto matonya sebelah atau kedua-duanya. Sebelah bahasa kampung awak celek nama. Celek tu lah, centang. Tak boleh pakai dah. Sebelah je tak boleh, apa lagi kedua-duanya. Yang kedua, al-maridatu bayyin marduha, sakit nampak sakit. 10 ekor kau bau di siko, nan 8 kau bagembira. Begitu tiba umput semangit makan. Nan badua kau ayu ligula baja leban, ayu mato la baja. Nado selera makan, artinya sakit. Bayyin marduha, nampak sakit. Berarti sakit, buta. Yang ketiga, itulah dia al-ajfa'ul lati la tunqa. Kui sekali sampai tak ada tulang sumsumnya. Begitu diturun dari motor, berjalan tegok-egok, tulang usua nampak, kui. Itu boleh buat protes ke panitia. Ikut nak cocok ada panitia, ikut baik cancang cocoknya kau. Itu bukan untuk cocok, untuk buat kurban. Setelah itu apa lagi? Al-arja'u bayyin arjuha. Pincang tak bisa mengikuti kawan berjalan. Nampak pincang, tengkak. Pocah kakinya, pincang tak tolok toga, tak juga boleh pakai. Dulu, 2 tahun yang lewat, di musalla, di doket rumah ambo, ditelepon lan buat panitia. Ustaz, ikut jawi dah tiba. Yalah nanti situ. Harilah jam 5 kurang seperempat. Jawi itu putih warna godang. Disunlah togak deh. Togak. Nak togak jawi dah pak. Basiram. Tak je togak dah. Akhirnya bailo ke bawah. Pok. Balopok di bawah. Ambo tungguin. Apa jan poilonya mau ke tukang pedagang. Apa tengok dulu. Ambo tukang nonton aja Pak Ustaz. Bos ambo. Suruh bos kemari. Tibanya. Bapa cara Pak Jawi nak tolong togak. Beko togaknya Pak Ustaz. Beko bilo. Jadi kita tunggu sampai jam 5.30. Amba balik lu. Persiapan solat maghrib. Lah jam 6 kurang seperempat nak ditogaknya dah. Amba suruh le bawa balik lepak. Kami tak mau menengok. Jadi kalau sakit jangan ditemo. Panitia tak boleh terima. Karena dia tidak sah, tidak boleh. Akhirnya Pak, Allah tunjukkan kuasa. Tidak je mau togak dah. Bapangku sudah bompek orang memasukkan ke dalam
Oto. Kok sampatlah ditemo di panitia, berbahaya sekali. Sakit, nampak sakitnya, buta, sebelah mata kedua-duanya, kurus, pecah kaki, tak bisa berjalan, pincang. Maka kalau ada salah satu dari yang empat tu, dia tidak boleh pakai. Ingat. Kita agak lewat sikit, kerana ini belum selesai. Setelah itu masuk prosesi. Kalau sudah selamat, umur sudah 2 tahun, pincang indak, buta indak, sakit indak, togak, tolok, segala macam, maka mulailah masuk prosesi penyembelihan. Maka disembelihlah hewan kurban itu, dihadapkan dia ke kiblat, in amkana, kalau memungkinkan. Setelah itu, posisi kepalanya di sebelah kiri kita. Berarti hewan tu kepalanya di sebelah kiri kita. Itulah doa yang tadi dibaca oleh Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Barulah disebut nama siano, sebulan. Ini dalil nama peserta boleh disebut karena Nabi menyebut namanya dan juga menyebut nama keluarga. Nabi pernah mewakilkan kepada Ali. Apa kata Nabi? Apa kata Ali? Amarani Rasulullah SAW an aquma ala budini. Nabi pernah menyuruh hamba mengurus hewan untuk kurbannya. Setelah itu disembelih, dihadapkan ke kiblat, mati dia dengan tenang, barulah dia dikuliti, disiang, diberasin, bawi segala macam, dicancang-cancang, dibagi-bagi. Maka orang yang berkurban sunatnya memakan sebahagian dari hewan kurbannya. Nabi pulang, begitu dia sembelih, diambilnya hati hewan kurbannya, dioleskan ke garam, dibakar, begitu masuknya makan sengenek. Berapa paling banyak awak boleh? Sepertiga. Sepertiga dari jatah awak. Kalau Jawi itu berapa orang punya? Bertujuh. 7. Kalau Jawinya itu daging 70, berarti 10 kilo. Sepertiga bagi 10, 3 bagi 10 apa? 3 kilo paling banyak. Kini jarang 70 dagingnya, 50, 60. Maka kalau dia pergi dia panitia awak 2 kilo, itulah banyak. Nak boleh lewat sepertiga. Sepertiga untuk kita nak berkurban. Sepertiga karib kerabat jiran tetangga handai taulan sekalipun inya kaya. Dan sepertiga lagi fakir miskin. Maka kalau lah dia pergi 2 kilo kau jatah ibu. Tapi ingat, kalau kurban awak kurban wajib karena awak banazar, ya Allah ya Tuhan, kalau besok ambo sehat, ambo banazar berkurban, maka kurban tu tak boleh awak makan no dagingnya dari daging hewan yang awak kurbankan, bukan dari daging nan lah lain. Kalau jatah dari masjid boleh. Begitu jatah 2 kilo dia pergi, Pak, ikut untuk bapak, maaf, ambo ko nazar. Nazar tidak boleh ikut makan daging yang dikurbankan. Atau dia tunjuk hewan, inya punya 10 ekor kobau tan di padang, disabinkan anaknya danya, nak ikut jadi hewan kurban, namanya yusharu, ditunjuknya hewannya, maka itu berubah menjadi wajib, inya pun tak je boleh makan. Oke, ingat-ingat konang-konang, kalau herban kawan kurbannya kurban wajib, kita tak boleh ikut makan. Begitu juga orang nan menjadi tanggungjawab awak, anak awak, bini awak, berarti hanya boleh dapat jatah dari nan dibagi-bagi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah itu barulah dibagi, diconcang segala macam, dimasuklah, dan tak boleh dijual. Kulit, bagaimana kulit kalau tak bisa dimanfaatkan? Dulu Aisyah dikeringkannya kulit kambingnya, dijahitnya, dibuatnya kirbah, tempat menampung air. Karena dulu tidak ada plastik, teknologi penembuat plastik tidak ada, dibuat kirbah. Kirbah tu kadang tempat minum, digantung di dinding, disitulah tempat minum. Kini pada tak buang-buang, dijual, piti tu tak boleh masuk kas masjid, tak boleh masuk saku panitia, boleh masuknya ke mana? Ke fakir miskin. Bagi lagi ke fakir miskin. Berapa iku besok? 10 iku. Berapa juta kulitnya? Bagi fakir miskin. Berapa banyak fakir miskin? Bagi di Kota Baru. Boleh dibolin ke tali, boleh dibolin ke plastik, boleh dibolin ke kokok panitia, tak boleh. Panitia apa dapat dia? Pahala besok di akhirat. Temo.
Panitia tidak punya hak kepada man ba'a jilda udhiyatihi, kata Nabi, fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulitnya, menjual daging hewan kurbannya, kurbannya tak sah, kata Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada.